Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa ma'allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awwali mahmudah wa akhir ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi'u bila ma'lumin li azaliyah wa la akhira li awwaliyah wal ka'inu qabla qawni bi ghairi kiyan wal mawjuda fi kulli makanin bi ghairi iyan wal qaribi min kulli najwa bi ghairi tadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bupati Wajo Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Wajo dan Ketua DPRD Kabupaten Wajo, para jajaran Forkopimda Kabupaten Wajo yang hadir pada kesempatan ini maupun dimewakili, yang sama-sama kita muliakan para pimpinan Pondok Pesantren se-Sulawesi Selatan, baik yang hadir langsung maupun melalui Zooming pada kesempatan ini, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai keluarga besar Ande Gruta Kiai Haji Muhammad Asad dan juga keluarga besar para pimpinan perguruan tinggi Asadiyah pada masanya. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, di sini juga hadir yang saya hormati Kepala Kantor Peradilan Agama Kabupaten Wajo, dan tentu yang kita sama-sama hormati juga adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asadiyah Alinatul Malabita Dr. Haji Yunus Panaungi, dan juga segenap para pengurus pusat Asadiyah, para guru-guru kami yang tercinta, masih ada yang hadir di tempat ini. Alena Ande Gruta, ya, Ibu Aminah, benar-benar sangat berkesan, beliau pernah mendidik saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Al-Faqir ini berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dan diamanati sebagai Ketua Umum, ya, Pengurus Pusat Asadiyah. Ya, bukan berarti memiliki segalanya. Saya benar-benar sungguh sangat sadar bahwa sesungguhnya saya bukan orang yang paling tepat untuk memimpin Pondok Pesantren Asadiyah yang sangat tersohor ini. Saya hanya seorang murid dan masih merasa murid. Sekaligus saya mohon kepada kita semuanya, dengan penuh kerendahan hati saya, jangan kiranya mempersamakan saya dengan para pimpinan pondok sebelum. Para pemimpin pondok sebelum saya adalah para guru-guru kita semuanya. Saya adalah masih tetap murid sampai pada saat sekarang ini. Meskipun saya bangga bahwa saya betul-betul dari awal di sini saya belajar, tapi dipercayakan oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin pondok. Ya, karena itu saya kuat, karena minimum doa dan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Bupati, wabil khusus juga Ketua Yayasan. Beberapa kali kami bertemu, beliau adalah seorang yang sangat arif
Dan insya Allah Bapak, kami mohon tetap mendampingi kami. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya tidak ingin bicara banyak di hadapan Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan melakukan banyak, insya Allah. Pondok Pesantren Asadiah Sengkang yang pendirinya 70 tahun yang lalu, yang hari ini tanggal 29 Desember 2022, hari yang sama, ya, bertepatan pada malam yang penuh berkah, malam Jumat ini, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan pelantikan pengurus baru hasil muktamar. Mudah-mudahan ini ada berkahnya, berdengan haulnya Alena Andri Guruta, Kiai Haji Muhammad Asad, dan juga pelantikan pengurus baru, ya, dan ditambah lagi malam ini adalah malam Jumat penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pemandangan yang sangat mengesankan ini dan menyertakan restu dan ridhonya untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sudah seminggu lebih saya berkonsentrasi untuk mendata secara makro dan mikro, real, objektif apa yang ada di Pondok Pesantren Asadiah ini, walaupun belum sepenuhnya, tetapi kami menangkap bahwa PWR, pekerjaan rumah buat kita semua para pengurus baru yang akan datang ini tidak sederhana dan tidak sedikit. Kita ternyata memerlukan banyak waktu, energi, dan keikhlasan untuk mewakafkan diri kita untuk mengurus Pondok Pesantren Asadiah yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk membuat satu spirit Asadiah baru. Bukan berarti mendirikan Pondok Pesantren Asadiah yang lain daripada yang sudah ada. Spiritnya baru, Asadiah yang lebih modern, namun tetap menjaga nilai-nilai positif serta kultur pesantren yang telah dibangun dengan baik oleh pendiri Pondok Pesantren Asadiah yang kita peringati haulnya pada malam ini. Kami sangat yakin bahwa pendiri Pondok Pesantren kita ini adalah min auliyaillah ta'ala, dan dia tahu apa yang kita lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan roh almarhum al-maghfurlah ikut juga tersenyum menyaksikan anak-anak cucunya, ya, murid-muridnya, apa yang kita lakukan pada malam ini. Konsentrasi kami di masa depan dalam kepengurusan kita ini dengan dukungan penuh bersama dengan para pengurus yang lain, ya, kita akan berkonsentrasi pada 3 poin yang sangat penting sebagai skala prioritas kami di sini. Yang pertama adalah sistem manajemen mutu. Ini keywordnya adalah manajemen. Saya melihat bahwa pondok pesantren ke depan itu tidak cukup untuk dipimpin oleh figur leader only, figur leader semata, tapi sudah saatnya mendapatkan sentuhan-sentuhan manajer. Kalau figur leader itu memang membutuhkan usia yang panjang, ada darah birunya, ya, kemudian juga popularitasnya sangat tinggi, kemudian juga punya segalanya termasuk materi dan seterusnya. Itu figur-figur leader. Tetapi ternyata hal-hal seperti itu untuk masa depan tidak segalanya. Justru yang paling dibutuhkan di masa depan itu, terutama kondisi Asadiah sekarang ini, adalah figur managers. Figur managers itu tidak perlu terkenal dan tidak perlu mencari keterkenalan. Dan figur manajer itu tidak mesti harus darah biru, tidak mesti harus memiliki persyaratan yang formal, tapi kasih setumpuk pekerjaan dengan jaringan laptop yang ada, diam-diam dia akan bekerja di belakang layar dan menyelesaikan satu persatu tuntas. Manajemen mutu ini yang sangat penting. Kalau kita bicara tentang manajemen mutu, maka kita harus bicara tentang perencanaan yang sangat kuat. Apa yang dimaksud perencanaan yang sangat kuat? Itu
memerlukan studi yang sangat mendalam, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita akan kemana? Ya, mau kemana? Target kita apa? Jadi kalau kita bekerja tanpa tujuan, tanpa visi, tanpa misi, maka itu mungkin kita akan tidak bisa mengukur apa prestasi kita. Tidak lama setelah hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan rapat kerja. Kami sudah mempelajari visi, misi, stakeholders, kemudian juga nilai values yang ada di Pondok Pesantren As-Sadyah. Mungkin memang sudah waktunya ada perubahan visi. Ya. Jadi visi otomatis juga harus berubah misinya menyesuaikan kondisi objektif kita sekarang ini. Kita juga perlu nilai-nilai luhur yang mempersatukan kita semuanya di sini. Saya juga belum melihat rumusan formalnya. Dari situlah nanti kita akan mengukur siapa yang akan menjadi stakeholders kita, siapa yang akan memanfaatkan alumni-alumni As-Sadyah, tapi juga sebaliknya siapa yang akan dimanfaatkan oleh As-Sadyah itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Ini perlu juga kita rumuskan. Setelah itu nanti kita bisa merumuskan ya kondisi kita berada di mana sekarang ini. Kita harus memiliki kemampuan untuk membaca kondisi regional kita di Kabupaten Wajo sebagai pusat ini, kemudian kondisi regional kita di sekitar Kabupaten Wajo, kondisi nasional kita seperti apa, kondisi regional internasional kita itu di Asia Tenggara ini seperti apa, dan kondisi internasional kita itu seperti apa. Dan As-Sadyah harus link dengan semuanya itu. Kita berobsesi bahwa As-Sadyah itu harus secara formal hadir di ASEAN. Sekarang sudah ada baru di Singapura dan Kuala Lumpur. Dan ke depan ini kita akan menjadi pondok pesantren yang mungkin paling banyak menyebar di kawasan Asia Tenggara ini. Bicara tentang manajemen mutu, kita juga harus bicara tentang proses ya, dan pengawasan yang sangat penting. Kita harus berani melakukan evaluasi, dan yang paling penting juga adalah continuous improvement ini. Jadi continuous improvement itu artinya dalam ilmu manajemen, perbaikan itu ongoing proses. Tidak bisa perbaiki hari ini udah selesai, tidak. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu ada isu. Maka itu kami nanti minta kepada para pengurus setiap hari Rabu jam 8 waktu sempat ini kita akan melakukan rapat evaluasi. Jadi seluruh pori-pori As-Sadyah itu harus kita kuasai sebagai pengurus besar. Meskipun nanti saya memimpin rapatnya di Jakarta, tapi intensitas kehadiran kami di Sengkang ini insya Allah kami akan lebih. Saya juga menjadwalkan insya Allah minggu keempat kami akan kami hadir di pondok pesantren ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, akselerasi infrastruktur. Tidak mungkin terpelihara, tidak mungkin terwujud sebuah mutu tanpa ada dukungan infrastruktur. Maka itu kami kemarin keliling semuanya, semua yang dimiliki aset-aset pusat ini, dari Ulu Galung sampai ke Macanang, sampai masuk ke jurang-jurang di Macanang itu, ya berapa coupling yang bisa kita lakukan. Sebab kami membayangkan ya bahwa saya keliling di pondok kita itu sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan modern. Apalagi Masjid Jami, bernapas pun juga susah. Saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kebakaran, anaknya orang itu bisa masih terpanggang, satu-satunya jalan keluar itu pun juga sangat sempit, tapi dihuni oleh 800 orang. Nauzubillah min dzalik. Manajemen risiko ini tidak boleh kita hilangkan, Bapak Ibu. Satu orang saja meninggal kemarin itu jadi viral internasional. Itu di luar kesengajaan kita kan, itu bukan di luar As-Sadyah. Coba bayangkan kalau itu terjadi di lingkungan As-Sadyah, itu viral negatifnya. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ya, rapat kerja nasional, rapat kerja nanti kita akan datang ini, semua kita harus pikirkan manajemen risiko ini. Satu kali misalnya ada keracunan, mungkin kena sembrono catering kita,
satu orang yang meninggal atau masuk rumah sakit itu akan jadi viral. Jangan masukkan anaknya di pondok pesantren Asadiyah, bahaya. Jadi semua ini harus kita punya sensor yang sangat kuat membaca media ini. Kemudian juga ya pelayanan kita kepada masyarakat, kepada stakeholders kita. Saya ingin kepada kita semuanya, ini tidak cukup hanya tawaduk menghadapi tamu, tapi kita harus mempersembahkan dalam konsep manajemen modern, user kita itu adalah tuan, pembeli itu adalah raja dalam ilmunya ketua yayasan kita kan Pak. Pembeli itu raja. Nah kita ini kan adalah services tugasnya ini. Nah anggaplah seluruh orang tua murid itu kita perlakukan sebagai raja kita semuanya itu. Ciptakan satu kesan bahwa semua para pejabat di Asadiyah ini ramah betul-betul, tidak menampakkan wajah yang cemberut, marah-marah dan seterusnya. Jadi kita akan membuat Asadiyah ini tersenyum kepada semua orang. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah membangun networking. Networking yang kuat ini sangat penting. Jadi sebagai informasi, kami sebetulnya ingin minggu ini sudah terpasang semua. Kami membawa satu kontainer dari Jakarta, ya, layar lebar. Kami sudah ukur semuanya berapa monitor lebar itu nanti akan kita pasang di seluruh lembaga-lembaga kita, sehingga satu kali orang ngajar itu bisa diakses seluruh cabang-cabang di Asadiyah melalui TV Asadiyah. Ya. Jadi harus ada pemerataan. Jangan yang menikmati guru-guru pintar itu hanya di tempat tertentu, misalnya di Masjid Raya atau hanya di Lapong Koda, tapi Macanang yang jauh seperti itu tidak pernah anak-anak kita itu mendapatkan ilmu yang segar dari dosen-dosen atau dari guru-gurunya yang berbobot. Kenapa? Karena terlalu jauh. Melalui IT ini insya Allah akan terjadi pemerataan intelektual seluruh lapisan warga keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah. Kedepan juga nanti kami juga sudah meninjau Asadiyah, termasuk asetnya, termasuk juga antenanya dan apa yang dimiliki sangat menyedihkan. Jadi insya Allah dalam waktu singkat ini kami bawa tim dari Jakarta. Saya minta jangan pulang ke Jakarta sebelum terpasang semuanya. Ya, ada saudara Asdar, tangan kanan kami di Istiqlal. Istiqlal sekarang ini satu-satunya masjid yang metaverse. Yang menggunakan metaverse itu mungkin tidak ada di Indonesia. Masjid pertama di dunia ini adalah Masjid Istiqlal yang menggunakan teknologi metaverse. Kami ingin bahwa Istiqlal juga nanti pesantren pertama yang menggunakan metaverse. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada apa-apanya. I'm not Superman, saya bukan Superman. Tapi saya ingin kita memang harus hijrah dari kepemimpinan Superman kepada super team. Yeah. Kita akan memanage Asadiyah ini menjadi autopilot. Autopilot itu apa Bapak Ibu sekalian? Semua bisa diselesaikan dalam genggaman kita di handphone. Saya sudah tadi bicara-bicara dengan MT kita di depan ini. Iya, di situ sebetulnya bukan hanya MT tapi juga banyak jaringannya. Ya, sementara organisasinya belum connect satu sama lain. Jadi pertanggungjawabannya itu pasti sulit itu. Jadi saya punya feeling, pengalaman kami bekerja di sektor swasta BUMN. Jadi insya Allah kami punya pengalaman angka-angka. Ya. Kami pernah menjadi komisaris di 5 BUMN besar Bapak Ibu sampai sekarang ini. Jadi angka-angka itu setiap hari kami baca. Jadi saya tahu siapa yang bermain-main dengan angka. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melihat ya bahwa infrastruktur yang perlu ialah Asadiyah ini perlu ada akselerasi.
ada inefisiensi yang sangat merata di pesantren kita ini. Sehingga di Asadia ini, mohon maaf nih, ini kita kaya dengan struktur terlalu banyak, tapi miskin fungsi. Dan ini kita akan balik, strukturnya diperkecil, tapi fungsinya yang harus diperluas. Kalau kita bicara tentang fungsi, berarti itu quality yang harus dituntut. Sehingga dengan demikian ada persaingan positif di situ. Tapi kalau yang kaya adalah struktur, itu persaingan subjektif yang akan kaya di situ. Ya. Ada SDA 1, SDA 2, gedungnya sama, orangnya sama. Ada Sanawiyah 1, ada Sanawiyah 2, putra, putri juga seperti itu, kaya dengan struktur. Ya. Ke depan kita akan melakukan pendekatan, tapi insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu. Kami akan memikirkan, tidak mungkin saya akan gerasa-gerusu kata orang Jawa ya, enggak. Kami akan pelan-pelan ya. Ya, tetapi insya Allah kami akan melakukan perampingan struktur. Dan di samping perampingan struktur itu juga penyederhanaan SDM. Ya. MT kita di depan Pak, saya baru 30 menit membaca kayak scanner. Ini over pegawai ini Bapak. Mestinya ini hanya 20 orang, ini pun juga lebih banyak ini. Tapi ini kayak padat karya. Tapi alasannya masuk akal, ini mengadopsi alumni-alumni kita, ya kan? Ya. Jadi cara kerja yang lincah itu adalah yang ramping. Coba bayangkan kalau gerbongnya kecil, lokomotifnya kecil tapi gerbongnya besar, panjang lagi. Tidak bisa meliuk-liuk itu kan. Nah, kalau kita ingin lari cepat itu gerbongnya harus kecil tapi lokomotifnya harus besar. Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah networking nih. Ini yang skala prioritas yang kami akan lakukan dalam waktu minggu-minggu akhir ini, pertama ini. Jadi asalnya dengan segala kekuatannya, terutama jejaring alumni. Alumni kita ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita ada lebih dari sudah berapa orang alumni kita ini. Saya nggak punya database. Database ini perlu ada. Ini karena kita IT-nya kurang maksimum. Kita akan membangun networking atau partnership jangka panjang yang kuat dan sehat kepada seluruh stakeholders kita. Apa ini maksud stakeholders? Stakeholders itu bukan diri kita, tetapi orang yang kita akan manfaatkan dan orang yang akan dimanfaatkan. Ada awalan me dan ada akhiran di situ kan. Awalan me dan di. Asadia juga sudah membangun komunitas dengan beberapa kedutaan ya, insya Allah. Kami bawa juga orang Jakarta di sini yang dari Jerman jauh-jauh datang ke sini, ya, anak kita juga, ya, maaf. Dan saya juga berharap dalam tempo singkat ini kita akan mengantri duta besar datang ke Kabupaten Wajo ini. Iya. Sehingga Bapak Ibu para pengurus ya, sehingga nanti saya ingin berharap kepada kita semua, lupakan bahwa Asadia itu ada di Sengkang. Asadia itu seperti kita berada di bulan. Jangan merasa Asadia di Sengkang di Kabupaten Wajo ya, ada longsor nggak bisa masuk, ada banjir susah. No. Enggak ada bedanya Amerika dengan Sengkang sekarang ini. Kekuatan IT itu sekarang ini. Jadi jangan pernah merasa minder, kita ini cabang, kita ini daerah, kita. No, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menguasai IT, itu akan menjadi manusia langit. Ya. Kita akan menjadi celestial people. Celestial people itu manusia langit itu ya. Manusia langit itu enggak ada lagi lubang-lubang. Sekarang di dunia ini Bapak Ibu enggak ada lagi desa, enggak ada lagi kampung. Semua terjangkau oleh satelit. Nah, kita akan bermainkan satelit sekarang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kami akan menggunakan teknologi modern. Semuanya adalah paperless.
Apa itu paperless? Kalau laporan bulannya itu ada kertas, ada lemari. Kita nggak ada lemari brankas di sini lagi. Semuanya harus di handphone. Absensinya pun juga harus di handphone itu. Iya. Jadi pembayaran catering segala macam, bahkan belanjanya anak-anak pun juga itu nggak pakai. Jadi cashless. Cashless itu nggak ada uang cash lagi. Semuanya sistem kartu. Mau masuk di kantin gesek gitu. Iya. Nggak ada korupsi di situ itu. Karena itu semua terdata di komputer. Ya. Insya Allah ke depan zero corruption. Saya jamin. Kalau ada yang nakal-nakal pasti akan muncul di komputer. Benar. Kami punya sistem pelacakan Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali kok. Orang yang tidak jujur itu bisa dideteksi lewat komputer. Ada detection Bapak Ibu. Ada software sekarang ini bisa membaca auranya orang. Oh ini suka bohong. Ya. Nggak bisa dibohongi. Itu software loh. Ya. Jadi sebelum datang menghadap, siapa yang akan menghadap, buka dia akses komputernya. Ini kok merahnya banyak ini ya. Auranya. Wah ini orang harus hati-hati menghadapi orang ini. Jadi orang yang suka bohong itu ketahuan di komputer sekarang ini Bapak Ibu. Orang yang suka membuat administrasi ganda itu ada di komputernya. Jadi tidak ada tempat untuk bisa bohong sekarang ini. Nah kalau ini kita adopsi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kami tidak akan toleransi terhadap semua bentuk penyimpangan. Ya, saya tidak ada beban di sini. Saya memimpin pondok pesantren aklamasi, artinya seluruh muktamirat itu menyetujui saya sebagai pimpinan. Coba saya luar biasa loh Pak. Saya tadinya khawatir ketua yayasan kita ini mau nggak beliau itu memberikan restu untuk melakukan terobosan. Malah duluan dia menyuguhkan pernyataan di rumahnya kemarin. Pak, saya mengundurkan diri pertama. Kalau saya mengundurkan diri, tentu yang lainnya akan lebih cepat lagi. Malu kalau enggak. Nah, jadi mohon maaf, kami juga akan melakukan peninjauan pengurus yayasan. Sehingga umur PB atau umur pengurus pusat ini persis umurnya yayasan. Dan yayasan itu fungsinya di bawah koordinasi pengurus pusat. Sehingga tidak ada lagi dua matahari. Ya. Tugasnya yayasan ada 3. Pertama adalah mencari uang. Uang itu bukan dari lembaga. Ya. Kalau mencari uang dari lembaga itu bukan cari uang, mengambil uang. Ya. Yayasan itu persis ide saya sama dengan Pak Ketua Yayasan. Itu enaknya kalau orang pintar kita ajak diskusi, tahu persis, cuma dia tidak mau mengungkapkannya. Kemarin kami berdiskusi sambil makan lawak di rumah beliau. Wah, enak. Bukan saja lawaknya yang enak, tapi statementnya juga lebih enak daripada lawaknya, Pak. Masya Allah. Saya setuju, Pak. Keputusan muktamar selama ini kan yayasan ini diberikan tugas yang sesungguhnya bukan tugasnya. Jadi mulai besok dan seterusnya, keuangan lembaga itu adalah berada di bawah lembaga PP Asadiah. Tidak lagi ke yayasan. Yayasan bahkan mencarikan tombokannya. Kalau ada uang dari non lembaga kerjasama dengan macam-macam itu, wah itu tambah lagi. Jadi yayasan tidak menyimpan uang di tempatnya, tapi setiap uang yang didapatkan dari yayasan itu dia serahkan ke kita. Pak, yayasan kita mau bangun tower ini. Oh iya, aku bantu. Ini uangnya. Nah, lembaga juga seperti itu. Kami akan melakukan efisiensi Bapak Ibu sekalian. Jadi organisasi kami akan rampingkan. Sekarang ini kami sudah siapkan ada sekitar 20 peraturan Bapak Ibu sekalian. Saya tanda tangani langsung, tidak boleh mencairkan uang sebelum ada peraturannya. Itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Itu one komando di situ itu. Itu resikonya memilih saya ya, kenapa? Ya, tidak boleh ada
raja-raja kecil, Superman di sini. Yang ada adalah kita kebersamaan semuanya. Kemudian juga kita akan menggunakan apa yang canggih sekarang ini disebut dengan super apps. Super apps itu ya kalau kita buka di internet itu manajemen itu adalah menggunakan serba IT sekarang ini. Ya, serba transparan. Kemudian juga portal berita, kemudian juga Asadia Channel dan seterusnya. Sehingga keterbukaan manajemen ini nanti akan gampang terlihat Bapak Ibu sekalian. Kami akan serukan kepada seluruh unit-unit itu bisa dibaca oleh siapapun juga. Ya. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu, maka itu nanti kita ada internet, ada intranet ya. Kalau intranet itu lingkungan kita sendiri, harus ada rahasianya dong, masa nggak ada rahasia? Rahasia itu artinya, ini anggaplah pesantren ini sebuah perusahaan. Kiat-kiat untuk sukses, kalau itu dibocorkan kepada orang lain, akhirnya kita akan punya banyak saingan. Sedangkan roh kita di sini adalah santri. Ya. Karena itu ke depan, insya Allah publikasi Asadia ini harus kuat. Maka itu tim IT kita harus bekerja keras dan fasilitasnya sekarang ini sudah kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami tidak menghabiskan di sini karena kami akan raker nanti. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti apa-apa kami kalau raker di sini saya tahu ya pura-pura ke belakang tapi 2 jam nggak datang, pergi ceramah. Akhirnya rakernya ompong. Ya. Nah saya minta betul hari raker itu dari A sampai Z itu harus ikut seluruh para pengurus. Bukan saja pengurus besar tapi juga pimpinan lembaga ikut raker bersama. Dan kami akan untuk kesempatan raker ini kita akan pilih pondok pesantren anaknya Asadia, yaitu Al-Ikhlas di Bone, supaya sambil kami memperlihatkan ini loh satu contoh satu-satunya pondok pesantren yang pernah mendapatkan sertifikat ISO, kebanggaan kita. Penataan ruangan memang belum sempurna, tetapi paling tidak Asadia bisa studi banding pertama dulu ke tempat kita. Masa pondok-pondok pesantren dari mana-mana datang ke Bone belajar studi banding, Asadia sendiri enggak. Nah maka itu kita 3 hari ya. Dan insya Allah ini adalah bentuk pengabdian Al-Ikhlas kepada bapaknya Asadia ini. Ya. Terus terang Bapak Ibu, modal pertama ini tadi ya, IT itu nggak tahu, saya nggak mau hitung-hitungan sekarang ini. Itu berkat kontribusi Al-Ikhlas. Ya. Kami tidak pernah mengambil atau meminta uang kepada yayasan. Karena status yayasan sekarang ini adalah status quo. Barang siapa yang mengeluarkan 1 sen pun di antara lembaga keuangan kita yang ada itu pasti akan terdeteksi. Secara undang-undang itu melanggar, itu bisa dipidana. Jadi tidak boleh ada pengeluaran sekarang ini. Sampai malam ini kan sudah dilantik kan. Kemarin belum. Nah kita akan lihat. Kami juga akan audit semua. Audit independen. Ya, audit yayasan dan audit juga bukan mencari kesalahan, tapi akan belajar dari data. Pemasukan kita berapa, pengeluarannya berapa, pemborosannya di mana, efisiensinya di mana. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kami tidak mencari kelemahan untuk melakukan audit. Saya biasanya begitu, kalau dipercaya sebuah lembaga harus diaudit dulu. Berapa cash flow-nya sekarang berapa, supaya nanti kami tidak diberi tanggung jawab yang bukan kerjaan kami. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat ini kami akan melakukan banyak hal. Dan ada Pak Bupati di sini, Pak Bupati, yang kami akan bangun ini bukan hanya Asadia. Seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, Pak, bahwa ya kami akan menjadikan Kota Sengkang ini sebagai entry point, melting pot, kemudian juga menjadi satu pusat gravitasi ya. Pusat gravitasi ekonomi, gravitasi pendidikan ya. Kemudian menjadi pusat gravitasi sosial budaya. Siapapun yang akan belajar tentang kebugisan, tentang
keagamaan, moderat dan seterusnya, datanglah ke Asadiyah. Ya, dengan demikian yang akan menikmati Asadiyah seperti ini bukan hanya pondok pesantren Asadiyah, tapi juga tentu adalah pemerintah Kabupaten Wajo. Setiap kali kita bicara Asadiyah, pasti kita bicara pusatnya di Sengkang. Karena itu Pak Bupati, ya, kami mohon arahannya Bapak sebentar. Apa-apa yang kami akan lakukan, kami akan manut, kami akan sowan sekali lagi kepada Pak Bupati, walaupun kita sering, tapi kami akan menyodorkan data ya, bahwa kami butuh bantuan dan kami juga mungkin perlu menawarkan apa yang kami bantu kepada Sengkang ini. Jadi kita harus ada take and give gitu ya. Kita juga bisa dibantu oleh Pak Bupati, tapi kita juga harus membantu Pak Bupati dong ya. Saling membantu, itulah sinergi namanya. Al-barakatu fil jamaah. Apa artinya? Energi terletak pada sinergi. Barakah itu kan energi. Al-jamaah itu akan sinergi. Negatif positif ini kalau lepas itu mati lampu, tidak suara ini, tidak ada suaranya ini. Tapi kalau kita melakukan sinergi, ya, jamaah itu kan sinergi, maka lahirlah power. Power itu adalah energi. Nah, selama ini kan kita artikan hadis itu berkah itu terletak pada suasana kejamaahan. Jadi kalau kita berjamaah berkah, pahalanya banyak. No, bahasa fisikanya adalah di mana ada energi pasti itu ada sinergi. Tidak ada energi tanpa sinergi. Hadis Nabi seperti itu artinya itu. Sinergi mendatangkan energi. Mari kita bersinergi Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menciptakan suatu energi yang besar, power yang besar. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf ya kalau ada kelebihan-kelebihan ke atas, tidak memenuhi harapan selera, mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Itu karena semangat menggebu-gebu ingin membangun Asadiyah seperti apa yang kita cita-citakan bersama Bapak Ibu sekalian. Para gurunda kami yang tercinta ya, bimbinglah kami merasa seperti murid seperti dulu Bapak Ibu sekalian. Kami tidak guru, kami adalah murid, berhak untuk mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Semua di sini adalah teman. Untuk level-level saya ke bawah para pengurus, jangan menghormati ketua umum seperti orang lain menghormati orang lainnya. Saya adalah teman berdiskusi ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga tentu kita juga harus saling memberikan tenggang rasa dan memberikan solusi yang terbaik. Saya akan menghargai Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang sangat-sangat ikhlas, tapi keikhlasan tidak cukup, harus profesional. Inilah harapan kami. Terima kasih Pak Bupati atas kesediaannya untuk menghadiri acara pelantikan ini dan Paulo Andre Guruta, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para pejabat yang hadir ya. Kemudian juga ada alena teman-teman Lebita ya, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Asad, membacakan ya riwayat panjang tadi, tapi itu sangat penting buat kita. Dan itu kami salah satu programnya Pak, kami akan melakukan seminar tentang Kiai Haji Muhammad Asad sebagai upaya untuk mengangkat martabat beliau, dan kita akan usulkan menjadi pahlawan nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.